Oke, selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Lomba. Malam, Pak. Oke, nah untuk materi malam ini dia adalah materi pengayaan aja ya, itu aja. Untuk materi kuliah kita udah selesai. Nanti kalau Anda misalnya ingin konsultasi tentang proyek Anda, silakan. Itu aja. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas namanya virtual environment. Itu ya. Jadi virtual environment ini satu konsep yang akan sangat banyak Anda temui kalau Anda menggunakan Python itu aja. Terutama kalau Anda bikin projectnya lumayan banyak dan versinya juga bejibun, itu akan membuat suatu keruwetan tersendiri. Itu aja saya jamin ya. Itu aja. Oke. Ya, nah untuk yang akan kita pakai itu ada yang pertama yaitu PIMF. Kita aja yang ini ya. Tuh. Nah, PIMF ini dia adalah satu tool yang dapat Anda pergunakan untuk yaitu menghandle segala sesuatu yang berhubungan dengan project Python Anda. Nah, saya dulu. Oke, ya. PIPF ini adalah sebuah manajemen tool untuk menghandle segala macam hal yang berhubungan dengan project Python Anda, mulai dari packaging sampai modul dan installingnya. Itu aja ya. Nah, si PIPF ini dia merupakan penggabungan antara Python dan virtual environment. Jadi kalau di Python sendiri dia sudah ada virtual environment-nya sudah ada, tapi agak merepotkan itu aja saya jamin. Dan saya sendiri agak kerepotan menggunakan virtual environment sebelum ada PIMF ini. Nah, si PIMF ini dia punya fitur lebih daripada sekedar virtual environment biasa. Jadi menggunakan PIMF Anda akan dapat menyatukan dua tool yang berbeda itu namanya PIP dan virtual environment. Aja ya. Jadi PIP dipakai untuk install package-nya, virtual environment dipakai untuk menghandle virtualisasi project Anda sehingga tidak saling mengganggu antar berbagai macam project Anda. Terus menggunakan PIPF juga Anda bisa mengisolasi file requirement Anda baik untuk development maupun untuk production saja. Terus PIPF dia menggunakan namanya log file. Log file itu dia menggunakan hashing, jadi Anda tidak perlu khawatir namanya keamanan daripada log file Anda. Ya, sehubungan si PyP itu dia memang sekarang rentan package ataupun modul yang ya agak-agak agak-agak berbahaya itu aja. Makanya si PPF itu menggunakan hashing untuk memastikan bahwasanya log file Anda itu dia package-nya benar. Terus menggunakan PIPA Anda juga bisa melihat dependensi antar package Anda. Kalau package Anda banyak itu akan sangat jelas sekali ya. Itu aja. Oke. Nah, kita langsung aja. Nah, untuk PIPA sendiri Anda bisa menginstalnya dengan mudah. Tinggal pip install pipf itu aja ya. Nanti otomatis dia akan ke-install, di-download. Kecil sih ukurannya, nggak sampai lama itu aja. Nanti otomatis Anda akan dapatkan pipf Anda siap dipakai. Itu aja. Nanti tool utamanya itu adalah sebuah command line namanya pipf. Oke. Nah, ini bisa Anda running di Windows juga bisa, di Mac juga bisa, di Google Colab seperti ini juga bisa. Itu aja ya. Saya pastikan Anda sudah install dulu untuk pipf-nya ini. Oke, saya akan running si project PIMF-nya dari laptop saya ya aja. Oke,
Kita akan buka di D aja, itu output, kan, di situ, saya punya workspace. Oke, saya bikin folder baru aja di sini. Saya bikin folder baru namanya misalnya demo PDF. Ya. Nah, masuk ke sini nanti ketika create dua buah project di dalam folder ini. Anda bisa pakai folder apapun terserah Anda. Ya. Oke, kita akan bikin dua project untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana PIPF itu mengatur isolasi antar project tersebut. Saya kasih misalnya project satu. Terus saya bikin project lagi, namanya project dua. Nah, sudah. Oke, untuk PIPF sendiri, ketika Anda menginit project seperti ini, maka yang pertama dia lakukan itu adalah menyiapkan tool untuk compiler dan tool untuk instalasi package Anda. Umumnya, kalau Anda tidak mempergunakan cara khusus, maka tool-tool ini itu akan nempel di dalam home user Anda. Gitu ya. Nanti kita akan lihat gimana Anda bisa mengisolasi benar-benar untuk tool-tool dan berbagai macam package-nya. Gitu ya. Menggunakan VPF. Ya. Oke, kan. Oke, di sini kita udah punya dua folder, project satu dan project dua. Nah, kita akan menginitiate tool Python dan library-nya, package-nya di dalam kedua project tersebut. Nanti kita akan install library yang sama, tapi dengan versi yang berbeda. Gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke project satu itu. Nah, untuk membuat si PIPF Anda itu mengisolasi secara benar-benar untuk segala macam tool dan package-nya, maka Anda harus membuat satu folder khusus namanya .vinf saja. Folder itu akan dipakai oleh si F, sehingga nantinya dia akan
melakukan instalasi untuk toolnya, package, library, modul apapun itu yang berhubungan dengan project Anda ke dalam si folder ini. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke project satu ya. Oke, di sini kita lihat nggak ada foldernya. Kita create sebuah folder khusus namanya pipf.pnf. Pakai dot ya, titik.pnf. Sehingga nanti Anda akan dapatkan satu folder khusus. Kalau dilihat di project satu, ini foldernya. .penv. Dot apa? Dot virtual environment. Nah, itu. Jadi ketika Anda ini projectnya menggunakan bitmap, nanti dia akan tahu, oh saya ada folder khusus ini. Maka dia akan memakai folder ini dipakai untuk segala suatu project dia. Oke, sudah ya. Nah, kita akan create bitmap-nya, kita akan create dulu shell-nya. Bitmap shell. Bitmap shell ini dia akan mengonfigurasi tool dan shell yang perlu Anda butuhkan, yang dibutuhkan ya itu aja untuk memulai project Python Anda tanpa mengganggu yang ada di sistem Anda. Kalau Anda punya Pythonnya banyak, Anda bisa menspesifikasi Anda mau pakai Python yang berapa. Kalau tidak spesifikasi, maka dia akan menggunakan Python yang sudah disetting default oleh sistem operasi Anda. Oke, langsung aja saya running pip f shell. Nanti dia akan pakai Python berapa kita lihat ya. Kalau nggak salah di tempat saya Pythonnya Python 39 yang defaultnya. Oke, oh ternyata enggak. Kita saya pakai Python 3.11 ya, nggak masalah ya. Nanti kita akan lihat gimana bisa menspesifikasi Python yang akan Anda pergunakan di dalam si virtual environment ini. Oke, apakah benar di sini Pythonnya Python 3.11 ya? Kita lihat ya. Python minus V. Sekarang Anda dapatkan untuk prompt Anda itu berubah jadi .venv sesuai dengan nama folder Anda. Ya, biar seperti itu ya. Oh, ternyata Pythonnya 3.11. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan initiate project yang kedua untuk VAN-nya. Yang berarti satu sudah ada pip filenya, itu hasil dari pip-nya sendiri. Pada yang project 2, ya, saya create juga. Saya pakaikan terminal baru aja, biar nggak bentrok kemana-mana. Ya, kita create foldernya .vanv. Sudah. Terus di sini kita akan init menggunakan apa? Menggunakan yaitu Python 39. Nah, untuk spesifikasinya Anda bisa menggunakan double dash Python. Praktek aja versi yang saya 3.9. Nah, maka dia akan pakai Python versi 3.9. Kalau ada di sistem Anda. Kebetulan di tempat saya ada 37, 38, 39, 311. 310 juga ada sih. Aja. Jadi yang 4 itu aja sih yang kita lihat. Nah, itu ada 39, 37, 310, 37, 38 ada yang ya, udah saya hilangin. Jadi cuma itu 7, 9, 10, 11. Banyak ya banyak. Nggak saling bentrok, nggak saling bentrok. Oke, saya akan pakai yang 39 aja lah. Maka ada spesifikasi pip f shell double dash python spasi 3.9. Maka dia akan pakai Python 3.9 di dalam project 2 ini. Ya sudah, tekan enter aja. Nanti dia akan tahu dia akan pakai Python 39. Nah, seperti itu. Oh, ternyata 3.9 satunya itu ada di folder itu. Sudah selesai. Kita akan lihat apakah benar ini Pythonnya 391. Oh, ternyata benar. Nah, itu ya. Nah, untuk ngeceknya silakan dicek di nah ini. Kalau Anda menggunakan virtual environment atau PIM spesifik, maka dia akan mengcreate beberapa file yang itu kalau bagi antivirus Anda sih biasanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikenali. Seperti ini contohnya saya pakai Komodo Internet Security, ini free ya. Dia bisa detek, oh ini ada sesuatu yang
mau taati sistem Anda, mau di allow atau enggak. Ini saya tahu bahwasanya ini tirani dari PIPF ya, saya add aja. Exchange. Saya rating aja, ratingnya trusted aja. Karena saya tahu itu dari proses yang saya lakuin sendiri. Kalau sudah oke. Ya memang agak picky ya itu aja ya, maklum lah sih. Di antivirusnya ini agak sensian, guys. Tapi ya lebih aman daripada nggak ada sama sekali. Oke, di sini kita pakai 311, di sini kita pakai 39. Nah, tidak saling bentrok, nggak saling bentrok. Oke, ini shell Anda. Jadi kalau promnya udah berubah seperti ini, maka Anda sudah masuk ke shellnya si pipf. Nah, shell ini saya sarankan Anda jangan pakai shell yang ini. Jadi Anda langsung pakai pipf-nya saja. Jadi kita exit dulu dari shell-nya, exit semuanya. Ini juga sama exit. Lalu kita running dari si pipf-nya, baik untuk pip, baik untuk Python-nya, dan sebagainya. Contoh saya ingin nge-run si Python tadi itu, maka kita panggil pipf run Python. Kita cek versinya berapa. Maka dia pipf-nya akan tahu, oh, saya disuruh nge-run Python. Dia akan ngecek di .vnf-nya, apakah ada perintah Python? Oh, ada. Kalau ada perintah Python, nanti dia akan di-running. Ternyata hasilnya sama. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau Anda menggunakan shell seperti itu, ketika Anda melakukan instalasi package, itu tidak terindeks di dalam namanya pip file maupun pip log file Anda. Dan itu akan sangat merepotkan kalau Anda mendistribusikan project Anda ke developer lain. Makanya kalau untuk proses instalasi, silakan menggunakan pipf-nya langsung aja, nggak usah dari shell-nya. Oke, kita akan cek dulu untuk package-nya yang udah install apa, maka kita run pip list standar ya. Ternyata cuma tiga ya, cuma tiga itu aja yang keinstall pasti. Juga sama pip eh, run pip list. Ya, Anda lihat sama persis, cuma ada pip setup tools sama build. Nah, lihat versinya juga beda udah. Yang di 39 itu versi terbaru, 22, stabilnya juga terbaru, 677, dibandingkan dengan yang di 311. Ya, nggak masalah sih, berhubung Anda menggunakan pipf. Oke. Oke, sekarang kita akan install beberapa library. Menggunakan apa? Yang menggunakan pip. Keren yang aja, pip, f, run, pip, install, package Anda. Boleh, ini boleh. Tapi ini tidak disarankan. Loh, kenapa? Karena menggunakan run pip install itu akan tidak terindeks oleh si pip f-nya. Lalu gimana caranya? Ya kita pakai aja pip f install. Nah, ini pip f install. Misalnya kan, saya akan install log guru. Ini satu package untuk logging, itu aja memudahkan Anda untuk logging ya. Simple sekali. Lalu saya akan install Flash. Flash ini dia satu library untuk web server ya. Ya. Atau saya ingin install juga untuk yang lainnya boleh. Misalnya agar nah itu aja cukup, dua aja cukup. Oke, yang ini install menggunakan apa? Menggunakan yang 3 Python 311. Nah, tungguin. Dengan downloadnya itu yang install itu siapa? Si pipf Anda. Jadi nanti dia akan apa? Nah, nanti dia akan ke apa ya, ke indeks di namanya pip file. Pip file inilah yang nanti akan Anda distribusikan ke developer lain, sehingga developer lain itu bisa meng-create kembali environment project Anda dengan dengan benar, itu aja ya, dengan benar, itu aja. Ya sudah, kita cek dulu hasilnya apa.
Apa kalau guru sama flashnya ke install? Nah, sudah ke install ya. Log guru sudah, flash juga sudah. Flashnya 232. Log gurunya 070. Oke, untuk yang 311. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama di 3 yang 9 yang project 2. If f install. Install misalnya saya akan install log guru di versinya 0.6.9 sama flashnya tadi di sini versinya 2.32. Saya akan install 2.3.0. Apakah bisa? Kita lihat ya. Ini di project yang kedua. Mau install double L ya. Sudah, tungguin. Oke, diinstall log gurunya 09. Oh, nah kita lihat. Ternyata versi 069 itu nggak ada, adanya 060 ya ada. Tapi di sini 060. Nah, kita akan download 060, lalu install itu, ternyata flashnya 230 ada, oh ternyata ada. Install juga, dimasukin ke pip file biar terindeks, dan akhirnya selesai. Bentar ya, tunggu dulu. Dari sini Anda bisa lihat si komodonya deteksi bahwa ada sesuatu yang aneh. Nah inilah, ya biar ini kita trust aja. Ya sudah, kita lihat apakah benar yang install itu. Oh, ternyata benar. Flashnya yang install 230, lo gurunya 060. Sedangkan di yang di sini kita install yang 232. Yang ini kita installnya lo guru 070. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat, kedua projectnya itu menggunakan library yang namanya sama, tapi versinya tidak, tanpa saling bentrok satu sama lainnya. Nah, ini keuntungan Anda menggunakan virtual environment, khususnya menggunakan pipf. Karena menggunakan virtual environment yang asli di Python itu repotnya setengah mati, saya jamin itu aja. Saya juga nggak mau pakai pipf aja awalnya, karena sangat merepotkan. Jadi menggunakan pipf ini sangat-sangat memudahkan Anda. Kita lihat di Windows Explorer-nya. Saya ada di project yang kedua ini. Dua. Tadi kita punya pip file, kita lihat isinya indeks daripada yang Anda install itu. Terus di virtual environment ini itu adalah isinya apa? Semua package yang tadi Anda sudah install. Kita lihat ini aja ya. Nah, lihat. Package-nya Anda bisa ke-install di sini aja ya. Kita di itu aja semuanya. Dia gak bakal lari kemana-mana. Ya, lalu script-nya itu, Anda lihat tuh, ada XXX. Ini adalah alias yang di-create oleh si pipf. Otomatis. Jadi di dalam pipmap Anda sudah ada Python, sudah ada Flash-nya, sudah ada pip-nya, dan sebagainya. Jadi sudah terisolasi. Jadi Anda nggak perlu repot-repot, bingung untuk library-nya. Dia nggak bakal bentrok sama sekali. Aja. Ya, ini isi pip filenya. Nah, lihat pip filenya untuk project 2, itu dia ada log guru, tapi versinya ini, ada flash versinya itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang project 1. Pip filenya isinya ini bintang. Bintang itu apa? Oh, versi terbarunya. Dia kan di stop versi terbarunya, Pythonnya 3.11. Dan sini versinya 39. Nah, itu. Jadi praktis sekarang Anda sudah bisa bikin project Python yang multiple environment dengan multiple requirement, ya, tanpa saling apa saling bentrok satu sama lain. Itu lain ada. Anda bisa menggunakan Conda atau mini Conda atau sebagainya. Dia juga menghandle virtual environment, tapi
Conda, Anaconda, Mini Conda itu size-nya sangat besar itu aja. Jadi saya bikin malas pakai Conda dan sejenisnya itu Bro. Dia sangat besar. Aja. Jadi lebih enak menggunakan PipF seperti ini. Dan ya lebih simple aja itu sih. Nggak terlalu banyak clutter tools yang ada install. Tuh. Oke. Lalu bagaimana untuk mempergunakan si package tadi itu? Ya kita tinggal pergunakan aja sama seperti Anda menggunakan package ataupun library ataupun modul Python lainnya. Anda bisa bikin file Python-nya di sini. Setelah itu Anda create filenya, lalu Anda run. Nah, untuk run sebuah script Python di dunia PIMF, maka Anda menggunakan pipf run Python, nama scriptnya apa. Coba di sini kasih namanya test1.py. Oke, sudah. Ya, Anda bisa print langsung, nggak masalah. Misalnya print. Oke, satu. Nah, nah, di sini kita udah create satu file project 1, ya tes1.py, isinya ya hello tadi doang, nggak ada yang aneh ya. Nah, untuk ngeran di project 1 ini dari pipf ya kita tinggal masuk ke pipf-nya, ini project 2 ya, saya pindah ke sini, lalu kita run aja pipf run Python tes1.py. Sudah, nanti dengan running selesai. Nah, itu. Sudah ke running, sudah. Itu ya, sudah. Lalu bagaimana kalau misalnya saya ke atas, CD ke atas. Sekarang saya berada di atas itu. Bagaimana saya ngeran untuk yang si T1 proses 1 ya, coba ya. Pipf run Python, lalu foldernya project 1 slash T1.py. Maka dia akan keren juga. Nah, ini lihat itu. Jadi kalau Anda sudah berubah untuk apanya, untuk tag-nya dan dia tidak menemukan folder virtual environment-nya, maka otomatis dia akan meng-create-kan. Dan Anda lihat sini, untuk di Windows, dia akan meng-create-kan di home user Anda. Itu dia. Jadi praktis ngapain? Praktis ya Anda akan diciptakan defaultnya. Jadi saya sarankan kalau Anda menggunakan pipf, itu Anda bekerja di mana? Yaitu bekerja di folder yang satu level dengan si .penf Anda. Nah, tadi kita udah ke create itu. Kita ingin mendelete-nya bisa, bisa.